gitu. Terus teman-teman udah bilang kayak ikutlah terus ngapain, gue udah 7 kali gagal, ngapain gue ikut lagi gitu kan. Ya? Udah terlalu sakit hati gitu. Sakit trauma, hati. Trauma. Lagu itu tuh bercerita, lagu Will You ini gue isi semua lirik dan maknanya itu tersirat itu seperti itu. Pokoknya tentang rasa bersyukur kita menemukan pasangan sejati kita lah ibaratnya. Balik lagi di Hops Music. Nah, di Hops Music kali ini kita kedatangan salah satu solois nih. Kemarin kita ke band-band, sekarang solois nih. Tanpa lama-lama, langsung aja kita panggil Kak Glenn. What's up everyone. Halo. Apa kabar? Nah, kan? Benar. Mantap ya. Kayak dejavu ya? Dejavu kayaknya. Awal kita pernah ketemu sebelumnya. Kayaknya aku tahu jawabannya apa deh. Kayak aku bisa nebak deh, kamu mau nanya apa? Iya deh. Oke, gimana kabarnya nih Kak? Baik banget. Baik, puji Tuhan ya, baik ya Kak ya. Oke, nah Hoppers nih sebelumnya kita mau say hi dulu nih sama para Hoppers nih yang nontonin kita nih. Hi Hoppers. Para Hoppers kita kedatangan Kak Glenn hari ini. Yes. Hope you enjoy the show ya. Yes. Nah. Mau bahas-bahas soal lagu terbaru Kak ya. Tapi sebelum kita bahas Will You, langsung aku mau tanya-tanya dulu nih tentang Kak Glenn secara singkat ya Kak ya. Oke. Nah, boleh nih Kak ceritain gimana sih awal Kak Glenn nih berkarir di dunia musik? Oke, as long as I can remember, kalau misalkan ditanya tentang kapan aku mencintai musik itu dari pas TK sih, karena pas TK itu kan aku ngerasa bahwa disitulah proses aku untuk mengenal musik pertama kali nyanyi di depan umum, terus pertama kali juga suka sama berbagai macam jenis instrumen. Nah kayak gitu tuh pas TK, karena aku ngeliatnya kayak misalkan ketika ada disuruh perwakilan nih dari TKA sama TKB gitu, aku pasti yang dari kelasku untuk maju gitu. mau karena kalau aku kan emang orangnya suka banget ini kan, suka banget tampil di depan umum, karena kan suka sama attention. Jadi gue bisa disebut adalah attention seeker. Ya? Extrovert. Ya? Tapi kadang-kadang kalau datang introvertnya juga saya tidak mau diganggu sama semua orang. Kayak gitu, tapi enggak sih. Lebih ke emang suka aja tampil gitu. Terlihat dari rambut saya yang biru kan. Dari jauh udah kelihatan gitu. Oh itu Kak Glenn tuh? Yes, betul. Gampang kalau nyari di PRJ ya. Oke, nah terus masuk ke karir dunia musik nih kan, Indonesia Idol nih. Boleh ceritain sedikit nih Kak tentang Indonesia Idol nih. Kalau ngomongin tentang idol itu sebenarnya kalau kalian mau tahu itu adalah ajang kompetisi ke-8 yang gue ikutin. Yes. Okay. Karena udah 8 kali, bukan maksudnya 8 kompetisi yang gue ikutin ya. Enggak, maksudnya udah 8 kali gue audisi kayak pencarian bakat yang di TV itulah, dan idol itu adalah satu-satunya yang paling jauh. Okay. Karena sebelumnya itu 7 kali audisi yang lain tuh nggak ada yang lolos semuanya. Oke. Nggak ada yang lolos jauh maksudnya. Ada satu yang lumayan, itu namanya dulu Just Duet, itu dia di Net TV itu judgesnya ada almarhum Mike Mohede. Itu tuh aku agak jauh di 24 besar, cuman setelah itu pas mau masuk ke 12 besarnya saya dinyatakan untuk harus pulang dan seret koper pulang ke rumah. Kayak ini ya, Afi tau gak? Aku pulang. Kayak gitu kan. Terus abis itu selain dari Just Do It itu aku juga sempat ikut kayak X Factor, The Voice, pokoknya you name it lah, semuanya aku sempat ikut. Nah yang aku belum ikut sebelum Idol itu ya itu cuman Idol doang, karena waktu itu aku pas sampai di Jakarta itu tahun 2014 Idol tuh dibilang katanya udah nggak bakal ada lagi. Vakum ya? Vakum, bukan vakum sih, katanya udah wrap malahan. Jadi udah nggak bakal tayang lagi lah ibaratnya. Jadi aku udah kayak aduh gimana nih, udahlah ikut yang lain dulu. Tahu-tahu tahun 2017 ada lagi gitu. Terus teman-teman udah bilang kayak ikutlah. Terus ngapain, gue udah 7 kali gagal, ngapain gue ikut lagi gitu kan. Ya? Udah terlalu sakit hati gitu. Sakit hati. Trauma. Gitu kan. Jadi lebih ke udah underestimate diri sendiri aja sih, kayak nggak bakal lagi lolos gitu. Terus akhirnya
karena dorongan dari teman-teman bilang katanya udah kalau gitu kalau lu udah nggak mau ikut audisi yang rame-rame lagi, lu ikut online aja. Audisi ini kan ada linknya apa segala macem. Jadi gue coba apply lah. Pas apply ternyata. Ingat gak Kak waktu itu apply lagu apa? Lagunya Guys Sebastian. Oh yang apa? Taller, Stronger, Better. Jadi chorusnya Now I can live again. I have been chosen to run with the wind and to fire. I'm taller, I'm stronger, I'm better than before. Jadi benar-benar merinding melambangkan bahwa gue sekarang stronger, taller, and better nih daripada sebelumnya. Jadi, dari 7 yang kemarin nih. Audisi ke-8 tembus. Ya. Tembus ya. Gitu kan. Oke. Jadi abis itu gue akhirnya kayak ya udah gue ikut aja lah, iseng-iseng aja. Gue memindsetkan bahwa udah ini iseng-iseng berhadiah aja. Lolos ya puji Tuhan, nggak lolos ya udah gitu, nothing tulus aja. Jalannya ya. Iya, karena kan ya percobaan pertama juga Idol kan. Kalau yang lain kan kayak The Voice gitu, gue antri sampai 3 kali bolak-balik tau gak lu. Atau 3 kali terus tapi gue beda-beda bilik tuh, siapa tahu di sini gagal, satunya ini kan berhadiah gitu kan. Hadiah jurinya yang bawa pulang jurinya maksudnya. Jangan. Nah, itu akhirnya Idol ikut pertama kali. Gue nggak bilang orang tua gue karena gue takutnya kayak di sebelumnya kan. Mereka udah excited, udah bilang sama semua orang, udah minta doa sama pendeta di gereja juga. Tahu-tahu udah ditumpang tangan di gereja, tahu-tahu tetap gak lolos. Kan malu ya kan. Jadi yang pas di Idol ini gue memutuskan untuk nggak ngomong sama keluarga kalau gue ikut audisi. Jadi teman-teman dekat gue doang yang tahu. Pas udah lolos sampai ke live show, udah diputuskan bahwa ya berapa besar gue lupa tuh, 15 besar kalau nggak salah. 15 atau 24 ya. Baru gue telepon nyokap gue. Minta doa lah ibaratnya. Gue lolos nih kali ini. Kali ini beneran lolos kok, nggak apa-apa lu mau kesaksian di gereja, kesaksian pujian, tumpang tangan udah boleh sekarang karena udah live show. Iya, nggak apa-apa, bilang aja sama pendeta, nggak apa-apa, doain. Voting jangan lupa ya, kerahkan semua gubernur untuk voting. Jemaat gereja tolong. Iya, tolong. Jangan semua pokoknya. Terus akhirnya gue di waktu itu tahun 2017 by the way. Jadi kita audisi itu tahun 2017, baru tayang di TV itu akhir 2017 pokoknya, Desember. Padahal proses audisinya itu udah dari awal tahun. Oh berarti cukup butuh waktu lama ya? Lama banget. Dari jadi pembukaan audisi Indonesian Idol pertama kali itu woro-woro di TV itu bahkan 2016 akhir. 2017 awal itu prosesnya, tayang di TV itu 2017 akhir. Dan pada saat itu kan Idol 4 tahun kemudian baru ada lagi kan. Iya. Jadi itu gila antusiasnya orang-orang tuh. Ya, kita tuh sampai dibikinin kayak meet and greet 1 minggu sekali setiap hari Sabtu apa kalau nggak salah itu namanya Idol banget, itu di mall-mall tuh, mall tuh rame banget. Wah. Ya, lu bayangin kan? Yang tadinya lu cuman kutu-kupret di kampus, tiba-tiba lu dielu-elukan masa itu kan. Pada saat itu gue kayak artis ya. Gue udah goal nih, jadi nih gue nih. Gue artis ya, nggak bercanda kan, gue artis gitu. Pokoknya lagi udik-udiknya lah waktu itu. Terus kayak ngerasa bahwa gue ngerasa di situ itu mujizat banget sih, karena gue gila, yang awalnya gue tuh di 7 audisi sebelumnya itu gue menggebu-gebu, ternyata kalau emang Tuhan bilang enggak ya nggak bakal lolos. Betul. Gitu kan. Terus ketika audisi yang ke-8 ini gue benar-benar nothing tulus, gue cuma doa sama Tuhan kayak ya udah apa yang mau terjadi terjadilah. Tahu-tahu gue dikasih yang lebih dari yang gue pikirin. Awalnya gue cuma pengen kayak ya udah yang penting ada audisi yang ketemu juri artis deh. Iya kan ada di TV aja yang dia juri artis itu udah seneng banget. Membanggakan banget ya. Iya, ini gue dikasih top 8 udah gendong nama Idol di belakang itu kayak benar-benar cita-cita yang gue udah pengen banget dari kecil. Gitu kan. Jadi kayak dreams come true lah ya. Betul, salah satu bucket list. Checklist. Oke. Gitu nah, sih. aku mau tanya lagi nih, kan aku tahu Kak Glenn ini dari YouTube sebenarnya, Hoppers, dari collab bareng Fadila Intan. Wah, suara keren banget. Gue ingat banget itu Fadila Intan. Aku pertama kali dengar, wah enak juga nih. Siapa sih nyanyi? Keren banget. Tapi waktu itu rambutnya belum biru, masih hitam. Makanya tadi pas interview, iya kan? Kayaknya beda ya. Kok yang itu kayak kutu kupret, kok yang ini kayak
Smurf gitu kan. Ya, Kak, ya? Kalau itu kayaknya setahun lalu kayaknya, tapi awal tahun lalu deh. Berarti Kayaknya awal tahun lalu. Ya gue inget, soalnya waktu itu, ya awal tahun lalu. Karena waktu itu pas banget gue waktu itu ada sama Fadila, terus waktu itu tuh ada Audela. Dia belum rilis Iya, tapi lagu Audela. dia yang baru, yang baru itu belum rilis. Berarti awal tahun lalu kemarin. Oke, keren banget suaranya. Kalian harus dengerin juga tuh. Yes. Keren banget. Oke, aku mau tanya nih Kak. Will You nih single terbaru ya. Baru rilis belum lama ya Kak ya? Belum, Will You ini aku baru rilis di tanggal 19, berarti baru 6 hari. 6 hari, luar biasa. Fresh from the oven nih. Yes, betul. Masih panas nih ya. Masih hot nih. Ceritanya Masih ada dong. bau-bau tepung. Lagu tentang apa sih Kak? Lagunya Will You ini tuh ceritanya tentang kalau sekilas kalian dengar pasti kalian mikirin lagu proposal buat wedding kan. Yang kayak ya emang benar juga sih bisa diartikan seperti itu. Cuman kalau dari gue dari sisi pandang penulis, karena gue nulis sendiri kan lagunya. Oke. Jadi itu tuh ceritanya tentang bagaimana kita mengungkapkan rasa bersyukurnya kita menemukan pasangan yang ternyata udah paling pas untuk gue jalanin seumur hidup sama dia. Gitu. Jadi sebenarnya lagu itu tuh lagu tentang pernyataan rasa sayang gitu loh. Kayak gila ya lo tau gak sih gue beruntung banget dapetin lo kayak gitu. Lo udah, menurut gue lo udah yang paling pas. Lo ngerti gue seperti apa. Lo bisa ngelengkapin apa yang gue nggak punya. Gue dapetin lo itu karena gue merasa bahwa lo itu adalah yang gue butuhkan, bukan yang gue cari gitu. Kalau yang gue cari ya? ada banyak di muka bumi ini, tapi yang gue butuhkan itu cuman ada di lo. Nah itu pokoknya lagu itu tuh bercerita, lagu Will You ini gue isi semua lirik dan maknanya itu tersirat itu seperti itu. Pokoknya tentang rasa bersyukur kita menemukan pasangan sejati kita lah ibaratnya. Ada True love. pengalaman pribadi gitu Kak? Jadi sebenarnya ini terinspirasi dari oma opa gue. Oh, so sweet Kisah cinta banget. mereka. Karena gue menjadi apa namanya saksi kehidupan mereka sampai mereka meninggal pun cuman beda 4 hari. Wah, 3 hari malah. soulmate banget 3 ya. hari. Pada saat oma gue meninggal karena kanker di samping tempat tidur opa gue, saat itu juga opa gue langsung blank, nggak sadarkan diri, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, udah kayak orang mati suri aja tapi buka mata. 4 hari kemudian dia ikut meninggal. Jadi dia emang nggak bisa. Opa gue tuh emang, kita semua keluarga juga udah ngomong kalau misalkan opa gue meninggal duluan, oma gue masih bisa akan umur panjang. Tapi kalau oma gue meninggal duluan, opa gue pasti akan secepatnya pasti mengikuti karena dia nggak bisa banget hidup tanpa pasangannya itu. Gila. Mereka se-sweet itu soalnya, maksudnya selama hidup tuh se-sweet itu. Selama lebih dari 50 tahun pernikahan tuh mereka tiap malam tuh, kalau dulu tuh ada namanya acara di apa namanya? TVRI namanya Berpacu Dalam Melodi. Oh ya. Berpacu dalam melodi. Nah, itu tuh suka muter-muter lagu-lagu lawas gitu kan. Nah, mereka tuh suka dansa malam-malam. Iya ampun, sweet banget. Iya, dan itu gue menyaksikan setiap malam dan setiap hari gitu. Jadi di acara apapun mereka se-sweet itu, benar-benar pasangan yang kayak cinta sejati itulah, yang kayak misalkan lu nonton di film-film lu pikir kayak nggak ada di dunia nyata, tapi gue udah menyaksikan itu, dan itulah makanya ketika mereka berdua meninggal juga itu salah satu janji gue adalah gue pengen bikin satu lagu yang terinspirasi dari kisah oma opa gue ya, jadilah Will You. Keren banget. Nah, tadi kan Kak Glenn bilang itu tulis sendiri ya. Proses produksinya itu berapa lama sih Kak? Oke, proses produksi Will You dari gue tulis lagu. Sebenarnya gue tulis lagu ini tuh udah dari awal tahun ini sih. Oke. Awal tahun sekitar bulan Februari kalau nggak salah ya. Januari Februari apa Februari Maret gitu, lupa. Pokoknya awal tahun. Terus kalau misalkan gue memutuskan untuk produksinya itu di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli ke Agustus. Akhir Juli ya? Iya, akhir Juli ke Agustus, pertengahan, selama 1 bulan gue produksi musik. Terus sisanya udah tinggal produksi musik video. Jadi total paling 1 bulan sampai 1,5 bulan lah produksi. Berarti komposer juga Kak Glenn juga? Aku yang kompos juga, cuman musiknya itu aku guide produser juga. Oh, wow. Produser juga untuk nyusun musiknya. Aku nggak bisa sendirian semuanya juga sih. Tapi untuk nulis lagunya, liriknya, notasinya itu semuanya aku.
Keren banget. Multi talent ya Hoppers ya, luar biasa. Betul. Nah, untuk tantangannya apa sih Kak yang beda ini tantangan Kak Glenn ini dari lagu-lagu sebelumnya untuk menyanyikan lagu ini? Ada nggak sih? Oke, kalau ditanya tantangan sebenarnya tantangan aku sama lagu Will You ini adalah bagaimana caranya aku bisa menyampaikan isi lagu ini tuh biar bisa sampai ke yang denger itu lebih deep lagi, karena lagunya ini kan sebenarnya lagunya sweet kan. Cuman setelah kalian dengar, kalau misalkan kalian dengar liriknya, nikmatin lagunya sambil tutup mata, itu tuh seromantis itu. Dan tantangannya itu bagaimana caranya gue kalau nyanyi off air bukan sambil dengerin lagu ya, itu tetap maknanya tetap sampai. Nah itu ya. agak sedikit sulit, itu yang pertama. Terus yang kedua, gue akhir-akhir ini kan gue udah punya sekitar 5 lagu. 5 lagu semenjak dari di label sampai sekarang independen. Independen punya 3 lagu, di label punya 2 lagu. Nah, 3 lagunya itu, 3 lagu yang kemarin sebelum lagu Will You ini itu semua lagu galau. Jadi gue udah terbiasa untuk menyanyikan lagu galau lah. Ya, Ibaratnya kali ini gue harus menginterpretasikan lagu romantis nih. Terus sebenarnya agak sedikit tantangan juga sih buat gue. Gitu dan otomatis gue harus beradaptasi lagi dengan cara bernyanyi yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Itu juga lumayan sih. Lumayan ya, keren banget. Nah terus aku juga lihat musik videonya, syutingnya kayak di depan situ ya? Iya, bisa Arina. Perempatan bisa Arina perempatan sebelah ya kan? Perempatan sebelah. Itu sebenarnya, jadi gini, awalnya itu adalah musik video sebenarnya. Cuman gue ngerasa bahwa gue bisa bikin lebih proper lagi deh, karena sebenarnya itu waktunya mepet banget untuk produksi itu. Jadi gue kayak udah yang penting ada aja dulu. Ternyata turns out gue ngerasa bahwa nanti gue bikin yang lebih proper lagi. Akhirnya gue tambahin lirik di bawah, akhirnya jadi deh lirik video. Bukan musik video, nggak jadi. Lirik video jadinya. Jadi kayak gitulah ibaratnya. Nah boleh dong, apa sih Kak part dari lagu ini yang favorit banget nih buat Kak Glenn nih? Satu lagu? Enggak, jangan. Nggak spill dong semuanya iya bro. Dong. Partnya aja nih. Partnya aja ya. Part favorit gue di lagu ini tuh ada di verse kedua. Boleh nyanyi sedikit? Verse 2 ya. Verse 2 itu dia ada di bagian ini. Kau tetap setia sejak pertama, tak berubah. Ku yakin Tuhan punya rencana, temukanku denganmu. Permata dalam hidupku, lengkapi kekuranganku. Hidup selamanya lah denganku, menualah bersamaku. Jadi part itu tuh benar-benar menjelaskan bahwa menyatakan bahwa gila, lo tuh tahu gak sih, lo tuh adalah orang yang paling setia dari awal, nggak pernah ada yang kayak gini sebelumnya. Terus lo juga lengkapin kekurangan gue. Kayaknya nih Tuhan punya rencana buat kita berdua deh, karena bisa nemuin gue sama lo dan lo sama gue dari sekian banyak orang di muka bumi ini. Kayak terus habis itu ujungnya baru dia kayak ngajakin, ya kita hidup sama-sama sampai tua nanti. Luar biasa, Hoppers. Nah, buat kalian yang mau dengerin lagu live-nya full di Hops Music Indonesia nih, langsung aja cek di playlistnya live Hops Live Music ya, di playlist. Jangan lupa penampilan Kak Glenn di sini luar biasa pokoknya. Oke, namun ini Kak, apa sih harapan lagu ini ke depannya? Oke, sebenarnya nggak muluk-muluk sih harapan gue buat lagu agak belibet ya. sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Harapan gue untuk Will You ini adalah yang pertama, yang penting sampai di telinga dan telinga semua pendengar lah yang ngedengerin lagu ini tuh semuanya sampai maknanya dengan tepat. Terus juga semoga lagu ini juga bisa menempati banyak banget hati-hati dan kuping-kuping manusia di muka bumi ini ya. Yang penting sampai dulu deh gitu. Ya. Masalah nerima atau enggaknya itu udah namanya musik kan selera ya. Betul, selera, betul. Terus yang ketiga, semoga Will You ini bisa membawa gue ke jenjang karir yang selanjutnya lagi. Yang lebih baik ya pasti. Amin. Nah, oke. Sekarang boleh nih Kak dipromosikan lagunya kepada para Hoppers nih. Oke, buat Hoppers di rumah jangan lupa untuk dengerin Will You di semua platform musik kesayangan kalian. Dan jangan lupa kalau kalian pengen lihat juga nih, misalkan kayak, aduh ini liriknya gue nggak hafal nih atau gimana, kalian bisa cek juga lirik music videonya official di channel aku Glenn Samuel. Dan kalau mau lihat keseruan aktivitas gue sehari-hari, mungkin dari foto-foto gue lagi di mana nih, atau gue promo di mana, atau mau nyanyi di mana, kalian bisa langsung cek di sosial media gue di Glenn Samuel 09NN.
semuanya sama. Oke, jangan lupa ya Wars ya, didengerin lagunya, ditonton lirik videonya, di follow kan Yes. untuk update-updatean selanjutnya. Siapa tahu abis ini mau ngeluarin single album Betul. lagi. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau main games nih Kak. Apa tuh? Namanya Make Your Own Playlist. Woo! Oke, lagu pertama Kak. Lagu pertama gue lagi suka banget sama lagunya Karina Passion, judulnya Slow Motion. Lagunya kayak gini. Why can't I love you in slow motion? Take Take our time, take away the pressure on my mind. Really get to know you, but I rewind. I wanna love you in slow motion. Why can't I? Tahu aku lagunya. Tahu lagunya. Gua agak sedikit skip kenapa ya? Apa karena gua kurang tidur? Oke, kenapa tuh Kak pilih lagu itu? Gue suka lagu itu karena satu itu roots gue juga, salah satu roots gue itu R&B soul tahun 2000-an awal, 90-an akhir. Terus juga lagu itu juga adalah salah satu apa ya, lagu yang gue rasa underrated ya, underrated. Biasa kan orang taunya kayak Kesha Cole, Love gitu, Yeah. tapi dia nggak tahu yang setara sama itu tuh ada banyak. Salah satunya lagu itu. Dan gue cek di YouTube, di cover sama orang itu hampir nggak ada orang Indonesia yang cover lagu itu. Ya kan, kayak masih jarang Orang yang tahu orang lagunya. yang tahu, padahal lagunya enak Karena banget. Betul, enak banget. Slow Kayak gitu. slow. Wah, liriknya juga bagus. Bagus banget, Parah. sebagus itu. Oke, lagu kedua. Oke, lagu kedua gue lagi suka sama lagu teman gue sendiri, judulnya One Way, Moneva. Oke. Jadi lagunya kayak gini. Give me one way to forget you. Give me one way to move on. All of these tears for you to stay. Then I'll be just fine without you. Give me some time to forget you. Give me some space to move on. Maybe another lifetime I will be yours and you will be mine. Gitu. Judulnya One Way. One Way, beda ya. Salah satu bestie R&B gue juga tuh. Wes. Ya kan? Vibes-nya R&B banget. Yap, jadi gue suka banget untuk bertemu, berbincang dan berteman dengan teman-teman se-R&B-an di Jakarta ini. Geng R&B Yes, ya. betul. Apalagi kita anak-anak indie ya kan. Weh. Jadi saling bertukar pikiran tuh asik banget. Gitu. Luar biasa. Oke, lagu ketiga. Lagu ketiga, gue lagi suka banget sama lagunya Mariah Carey, judulnya I Stay in Love. Oke. Pasti kalian tau lah lagu ini. Boleh. Ini lagunya kayak gini. Wish I let go, but I keep my hand up. Instead I know it's over, you really know. It's killing me, cause there ain't nothing that I can do. Baby, I stay in love with you. And I keep on telling myself that you come back around. Na 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 well, na 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 na. Stay in it over, you know, no matter what I do. Oh baby, baby, I stay in love with you. I stay in love. I Stay in Love. Gua agak Kenapa lupa, lagu itu? lupa nadanya tuh tinggi-tinggi banget jadi agak sedikit. Ya udah, slow voice ya. Mariah Carey kan gitu kan pindah-pindah register. Iya, agak parah. bikin puyeng juga tuh. Chest head. Betul. Luar biasa. Kenapa pilih lagu itu Kak? Lagu itu menurut gua Mariah Carey itu adalah salah satu diva cewek R&B pop yang kayaknya semua orang look up deh sama dia gitu. Cuman gue tuh suka banget sama beberapa lagu dia yang kira-kira kayak agak-agak belum banyak orang yang tahu atau udah ada yang tahu tapi mereka kurang apa ya, kurang agak-agak kadang-kadang dilupain gitu. Kayak salah satunya lagu ini gitu. Cuman kalau misalkan kita pernah denger deh tapi jarang di play gitu. Nggak kayak lagu dia yang kayak Hero atau yang sama Whitney Houston itu kan udah ya overrated lah. Iya. Gue suka banget sama lagu-lagu yang underrated tapi keren gitu. Oke, keren banget. Lanjut nih kita, lagu Oke. keempat berarti. Lagu keempat itu gue suka banget sama salah satu everlasting song favorit gue itu lagunya Nio, Oke. judulnya Mad. Jadi lagunya kayak gini. To love like what we've got, oh baby I know sometimes it's gonna rain. Cause baby there when they come now, cause
I can't sleep through the pain. Girl, I don't wanna go to bed. Mad at me, but I want to go to bed. Mad at you, and I don't want you to go to bed. Mad at me, and I don't want you to go to bed. Mad at you, oh, oh. Aku tahu lagunya cuma aku lupa liriknya. Iya kan? Dia kan ada kayak it's all for nothing, 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 but we won't let it go for nothing, nothing, nothing. Baru yang tadi. Love like what we've got. Iya kan? Itu lagu lumayan ya, tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu kalau kalian dulu suka ke warnet ya, anak 90-an pasti ada lagu itu. Ya kan? Iya. Lagu itu atau enggak like insomnia, like insomnia itu pasti ada tuh. Pasti ya ada kan itu. Di warnet kan? Bener gak sih? Iya, kan? Betul. Kenapa tuh lagu gitu? Nio itu adalah salah satu panutan gue. Selain sebenarnya lagu dia pertama kali yang gue denger itu ya So Sick ya kan. Cuman balik lagi gue nggak terlalu suka yang overrated gitu. Itu tuh overrated banget gitu. Jadi gue lagi pindah ke lagu dia yang Mad, terus ada yang lain lagi kayak gitu-gitu sih. Oke, boleh nih. Sekarang lagu terakhir nih kita, lagu kelima. Lagu gue dong yang baru rilis. Iya dong. Will You? Boleh dong, sedikit nih. Dikit ya. Oke, 1, 2, 3. Look at me now, hold me now, kiss me now, never let you go. Cause you are the most perfect one in the world that I've ever had. You are the one I wanna spend all my life through the fire and the rain. Will you stay till the death do us part? Wih, ini paling keren nih, ini paling keren lagunya. Inilah, harusnya lagu sendiri kalau tiba-tiba nyanyinya hancur kan? Beda ya? Bingung kan? Oke, luar biasa banget nih, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Kak Glenn nih, udah dengerin suara emasnya. Sekarang sayangnya waktu kita udah habis nih, jadi kita mau say goodbye dulu nih sama para Hoppers nih. Tapi mau thank you banget buat Kak Glenn nih, udah main di Hops Music, di Hops ID nih. Semoga lagunya booming ya. Amin. Dan proyek-proyek selanjutnya berjalan sesuai dengan baik gitu. Amin. Kalau begitu aku Jessica. Aku Glenn Samuel. Kita undur diri dulu ya Hoppers. Dadah. Bye. Have a nice day.